Para jamaah semua, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit mengulik tentang Bapak Prabowo. Bapak Prabowo panjenengan adalah pemimpin yang digadang-gadang oleh Gus Dur saat itu. Dan faktanya apa yang diangan-angankan oleh Gus Dur, apa yang disampaikan oleh Gus Dur, itu benar-benar terjadi, bahwa sampean akan menjadi pemimpin di masa tua. Dan saat ini rakyat mempercayakan republik ini dalam kepemimpinan Anda, Bapak Prabowo. Dan pada saat itu, pada saat konstelasi politik pemilihan presiden, Mbah Hugit ada pengalaman yang menarik, Pak Prabowo. Pada saat itu, Mbah Hugit bergabung dengan aliansi Bani Laskar Wali Songo. Dan kami semua, aliansi Bani Wali Songo, berpikir dalam perjuangan ini, berpikir secara realistis, bahwa masalah ini akan selesai apabila pemerintah turun tangan. Dan saat itu kami berpikir dalam angan-angan kami, Bapak Ganjar Pranowo bisa membantu kami untuk merealisasikan daripada cita-cita perjuangan kami. Tapi di tengah perjalanan, apa yang kami sangkakan itu ternyata tidak pas dengan apa yang kami prediksi, dengan beberapa peristiwa yang pada akhirnya kami aliansi Bani Wali Songo mencabut dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo karena berdasarkan istiqoroh dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan konstelasi politik pada saat itu. Dan pada saat Mbah Hugit dan aliansi Bani Wali Songo yang saat itu ada peristiwa-peristiwa yang menggelitik, yang menyebabkan kami untuk menarik dukungan dari Pak Ganjar. Dan pada saat itu Pak Prabowo, tim Anda memanfaatkan video yang kami bikin, dan saat itu seolah-olah kami menggeser dukungan daripada Pak Ganjar untuk Pak Prabowo. Dan saat kami memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo, karena saya sendiri sebagai Gus Durian hanya ingin memastikan kepada rakyat Indonesia, masyarakat Nusantara, bahwa Gus Dur bukanlah orang sembarangan. Kami anggap Gus Dur adalah wali auliaillah. Maka kami berkeyakinan setelah ingat apa yang pernah dikatakan beliau Gus Dur, bahwa Prabowo akan menjadi presiden di masa tua, maka saat itu kami meneguhkan hati dengan satu dasar dan ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa apa yang dikatakan Gus Dur insya Allah akan terjadi. Dan faktanya pada saat itu benar-benar terjadi. Dan video bagaimana kami saat itu mencabut dukungan, menarik, mengevaluasi dukungan kami kepada Pak Ganjar, dan akhirnya meluncur kepada Bapak Prabowo. Anda bisa saksikan videonya ini, dan ada agak sedikit lucu. Maka dari itu kemarin teman-teman untuk apa itu merevisi, meninjau ulang atas itu, ya dasarnya ternyata meleset dari perkiraan kami. Ternyata saya pikir Pak Ganjar waktu itu seperti kereta cepat, kita naik di situ cepat sampai ke tujuan. Ternyata setelah tahu ternyata hanya kelasnya seperti bumel.
Dumel itu apa? Dumel itu bis yang ngeteng itu loh. Ngeteng. Bunyinya gimana? Tengah-tengah tuk 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 tuk. Bahkan lebih dari itu ternyata hanya kelas seperti bajai. Masuk tol aja ndak boleh wong bajai. Digas malah ngadat, mogok. Itu analisis kami. Yang berikutnya, satu lagi kasus lagi yang saya akhirnya jadi was-was, meragukan komitmen Pak Ganjar terhadap perjuangan Wali Songo. Saat kami hadir di Boyolali, saya, Mbah Mufid, sama Sekjen, sama itu temen Mbah Yoyo. Padahal kami ditempatkan di tempat VIP untuk menyambut kedatangan beliau. Tapi ternyata setelah di panggung, kayak kami itu seperti jongos, nggak digubris sama Doro Ganjar itu. Harusnya sebagai etika wong timur, orang Jawa, orang Nusantara, paling tidak basa-basi lah nyalami Mbak Mufid yang orang tua atau kita. Jadi ada unggah-ungguh toto kromonya, tidak langsung wah seperti apalah artis datang itu. Ismal. Iya. Tambah lagi kemarin peristiwa di Belambangan itu, saya semakin mangkal meneh. Masa calon ibu negara katanya wong Jawa hanya karena settingan daripada panitia kader-kader dan tim sukses meninggalkan jati dirinya sebagai orang Jawa. Paling dia bilanglah, kalau saya kemarin prediksi istri saya yakin itu Bu Atika nggak bisa jawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Gus Pake. Maka cari alasan untuk, walaupun cari alasan bahwa pakai toto kromo, berhenti sebentar gini Gus, saya ndak kok ada kompeten untuk menjawab ini, karena ini kemarin saya yang bikin komitmen, bukan saya tapi Bapak. Paling ndak ada kehormatan seperti itulah sebagai orang timur, bukan nyelonong mempermalukan. Coba saya tanya pada Bu Atiko, sebagai orang Jawa sing duwe unggah-ungguh toto kromo lan tepo sliro, andai kata Bu Atika diperlakukan seperti itu, malu ndak? Malu dong. Kalau saya Gus Pake, saya yakin nggak begitu ini. Tapi kami sebagai laskar ini enek gur semangat tinggi. Datang ke TPS, coblos nomor 2 Prabowo Gibran. Dari situ saya ingin mengatakan Pak Prabowo bahwa kami Gus Durian saat itu berada di belakang Pak Prabowo karena kami menghormati guru kami Gus Dur. Maka jangan kecewakan kami Pak Prabowo, karena ada langkah-langkah Pak Prabowo yang bagi kami sebenarnya sangat mengecewakan. Ini berhubungan dengan perjuangan kami untuk meluruskan sejarah bangsa ini. Ini perjuangan kami dalam rangka menegakkan marwah Republik Indonesia ini. Dan saya yakin atas jiwa nasionalisme Pak Prabowo, meskinya saya yakin pula Bapak Prabowo mempunyai perhitungan dan kalkulasi politik yang sangat matang. Oleh karena itu saya berharap saat nanti Pak Prabowo memimpin Republik Indonesia ini tidak gegabah dalam menyusun struktur pendukung-pendukung kepemimpinan Anda. Jangan sampai salah Pak Prabowo mengangkat penasihat-penasihat. Jangan sampai penasihat-penasihat ini justru membisikkan hal-hal yang tidak baik kepada Pak Prabowo. Salah satunya adalah, terus terang saja, Bapak Prabowo ini hanya berdasarkan analisa yang kami dengar dan kami lihat, sangat memuja Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan memberi penghargaan
yang sangat tinggi kepada Habib Lutfi bin Yahya. Memperhatikan ya situs-situs, kemudian makam-makam pahlawan, banyak yang mungkin terlantar. Nah, beliau sama Komando Teritorial Angkatan Darat dari Kodim, Korem, beliau mengambil inisiatif memperbaiki. Ya, saya bilang saya sebagai Menteri Pertahanan, saya ikut akan mendukung. Saya agak sedikit kecewa tentang hal ini, Pak Prabowo. Karena apa? Karena dalam hal ini Bapak Prabowo kurang cermat menganalisa semuanya. Tapi saya tidak 100% menyalahkan Pak Prabowo. Karena saya mencoba memahami pemikiran-pemikiran Pak Prabowo yang tersembunyi, dan itu urusan politik. Mudah-mudahan apa yang saya prediksi ini benar, bahwa semua ini hanyalah galigasi politik saja. Tapi Bapak Prabowo akan tegak lurus seperti yang katakan Gus Dur, bahwa Pak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas untuk republik ini. Kalau memang hal itu benar, Pak Prabowo, kami berharap Bapak Prabowo tidak salah mengangkat seorang penasehat. Saya terus terang saja, jangan sampai Bapak Prabowo menjadikan Durna sebagai penasehat. Durna itu siapa? Durna itu adalah orang yang busuk, yang bukan asli dari negeri ini. Durna itu adalah anak buangan dari negeri atas angin, yang puntang-panting mencari majikan, mencari tempat tinggal untuk singgah, akhirnya ditampung di Astina. Sama, jangan sampai Bapak Prabowo menjadikan LBY sebagai penasehat, karena menurut kami LBY itu adalah Durna. Saya tidak perlu katakan kenapa kami melabeli LBY sebagai Durna. Sebagai seorang pemimpin negara yang besar, pemimpin sebuah bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi, seharusnya Bapak Prabowo lebih cerdas dan cermat dalam menghadapi semua ini. Selidiki dia, bagaimana jejak langkahnya, jangan sampai tertipu. Bagaimana dia memalsukan sejarah Republik Indonesia ini, bagaimana dia memalsukan, merusak NU dari dalam, bagaimana dia memasukkan tokoh-tokoh daripada Bani Mataram yang dipalsukan. Belum lagi banyak makam-makam yang dibikin oleh anak buah LBY atas perintah LBY, membuat makam-makam palsu, dan itu data dan fakta. Maka dari itu saya berharap Bapak Prabowo jangan sampai salah memilih penasehat, jangan sampai Durna engkau jadikan sebagai penasehat. Karena kenapa saya sampaikan hal ini? Karena saat itu Bapak Prabowo pernah berstatement bahwa Bapak Prabowo mendukung Habib Lutfi dalam memelihara situs-situs yang berada di Nusantara, situs-situs sejarah, melestarikan situs-situs sejarah yang berada di Nusantara ini. Tapi Bapak Prabowo dalam statement ini tidak cermat. Seharusnya tidak berhenti di situ saja penilaian Pak Prabowo. Kalau memang benar Habib Lutfi ingin memelihara situs-situs, menyelamatkan situs-situs yang ada di negara Republik Indonesia ini, situs-situs bersejarah, mengapa Pak Prabowo situs-situs itu dirubah, dihilangkan bukti kesejarahannya, dihitangkan bukti arkeologinya yang lama, bukti-bukti arkeolog yang lama dihilangkan, diganti dengan bangunan-bangunan baru yang megah. Dan bukan hanya itu saja,
Kalau memang Habib Lutfi ingin memelihara situs-situs, membangun, memeliharanya, kenapa namanya meski diganti? Apakah tidak meski direstorasi, dibersihkan seperti apa adanya, namanya persis seperti apa awalnya, bukan namanya diganti menjadi Bin Yahya? Ini meski menjadi pemikiran Pak Prabowo. Sekali bahkan kami berkeyakinan orang yang paling berbahaya di Republik Indonesia ini adalah seorang ulama tapi berkarakter turna. Tidak saya jelaskan rincinya, meskinya Bapak Prabowo orang cerdas, bersikap bijaksana, kecuali Bapak Prabowo bukan nasionalis sejati. Apa anak yang kami maksud bukan nasionalis sejati? Karena orang politik itu menurut Mbah Hukit bukan nasionalis sejati. Kebanyakan daripada politikus itu adalah politikus tikus. Dia tidak benar-benar ingin menjaga republik ini. Karena yang dia cari itu adalah konstituen, hitungan biting. Siapapun, mafia sekalipun, perampok negara pun, kalau punya massa banyak, pasti akan didekati. Itulah orang politik. Dan itu fakta. Sekalipun orang-orang kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang membahayakan bagi Republik Indonesia ini, tapi karena kepentingan politik, ingin mengambil masanya, ingin mengambil pengaruhnya, maka politikus-politikus tidak peduli, seolah-olah menggadekan Republik ini untuk tujuan-tujuan politiknya. Dan saya masih berbaik sangka kepada Bapak Prabowo dengan landasan atas apa yang dikatakan oleh guru kami, Gus Dur, bahwa Bapak Prabowo adalah satu-satunya orang yang benar-benar ikhlas untuk Republik ini. Maka dari itu Bapak Prabowo terakhir kami berpesan, jangan sampai salah dalam mencari seorang penasehat. Jangan jadikan Durna LBW Durna sebagai penasehat One Team Press seperti saat ini. Semua akan dikacaukan oleh mereka. Kalau saya bongkar sampai ke dalam-dalamnya kebusukan Durna, sebenarnya saya yakin Bapak Prabowo kapasitas seperti Bapak Prabowo lebih tahu daripada kami, karena Bapak Prabowo punya perangkat-perangkat intelijen yang mestinya lebih cerdas dalam menganalisa semuanya. Saya pikir itu saja Bapak Prabowo. Kami sampaikan ini karena kecintaan kami kepada Republik Indonesia ini. Saya harap Bapak Prabowo benar-benar seperti apa yang dikatakan guru kami Gus Dur, orang yang paling ikhlas untuk Republik Indonesia ini. Demikian salam kami dari Laskar Mataram Nusantara. Perkenalkan Bapak Prabowo, saya adalah Mbah Hukit Hartodiprojo, Panglima Tinggi Laskar Mataram Nusantara. Kami siapkan jiwa raga kami dan pasukan kami untuk menjaga marwah Republik ini dari gangguan siapapun yang ingin mencoba merongrong daripada kewibawaan Republik, marwah Republik Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.